Tiga kitab di surga yang disebutkan oleh Alkitab untuk mengadili umat manusia. Di Alkitab, salah satu cara Allah untuk menyampaikan maksud atau firman-Nya adalah memberikannya melalui mimpi kepada para nabi yang digunakan sebagai alatnya. Contohnya adalah mimpi penglihatan tentang masa depan yang diterima oleh Nabi Daniel. Di dalam mimpinya, Nabi Daniel diperlihatkan tentang pengadilan surga oleh Allah. Dalam nubuatan di kitab Daniel menjelaskan bahwa pengadilan surga itu akan dimulai setelah kuasa tanduk kecil itu berakhir, hingga sebelum orang-orang kudus mendapatkan upahnya untuk diangkat ke surga, dan kemudian juga tanduk kecil itu akan dihukum, di mana peristiwa itu akan terjadi sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Kuasa tanduk kecil itu dimulai pada tahun 538 Masehi dan telah berakhir pada tahun 1798 Masehi. Namun Alkitab mengatakan bahwa luka dari kuasa tanduk kecil itu akan sembuh, yang artinya beberapa tahun kemudian setelah kuasa tanduk kecil itu berakhir, maka tanduk kecil itu akan melanjutkan kekuasaannya di dunia ini hingga kepada akhir sejarah dunia. Dan pengadilan surga itu telah dimulai pada tahun 1844 Masehi. Ketika menurut perhitungan nubuatan di kitab Daniel, pada tahun tersebut Yesus sebagai imam besar di bait suci surgawi pindah dari ruang kudus menuju ke ruang maha kudus, yang tujuannya adalah untuk mengadakan pengadilan surga kepada seluruh umat manusia yang pernah, sedang, dan akan hidup di dunia ini hingga kepada waktu akhir zaman. Pengadilan surga di sini maksudnya adalah pengadilan pemeriksaan, yaitu untuk mencatat atau menentukan seseorang itu apakah nanti akan selamat masuk surga atau malah akan binasa. Tentang kuasa tanduk kecil dan perhitungan nubuatan tahun 1844, penjelasan selengkapnya dapat ditonton di video yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini. Tujuan sebuah pengadilan dalam Alkitab adalah untuk menyatakan penghukuman dan pembenaran. Bagi kuasa tanduk kecil, sesaat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini nanti, pengadilan itu adalah berarti penghukuman dan kemudian akan mengarah pada pembinasaan tanduk kecil itu untuk selamanya. Jadi penghukuman ini telah ditetapkan sebagai pengadilan pra-advent. Pra-advent artinya adalah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang kudus umat Allah, penghakiman itu adalah berarti pembenaran, keselamatan, dan pemulihan. Karena ketika nama-nama mereka diperiksa dalam pengadilan surga, ternyata mereka dinyatakan tidak bersalah. Mereka akan dibenarkan karena telah beriman kepada Kristus dan setia dalam menjalankan hukum-hukumnya, yang pada akhirnya mereka akan menerima dan tinggal dalam kerajaan surga yang kekal. Berikut ini adalah kitab-kitab yang disebutkan oleh Alkitab dalam pengadilan surga. 1. Kitab Kehidupan atau Book of Life, yaitu buku atau kitab yang memuat tentang catatan nama-nama mereka yang telah menerima pelayanan Allah. 2. Kitab Peringatan atau A Book of Remembrance, yaitu buku atau kitab yang berisi tentang catatan perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus. 3. Sebuah kitab yang berisi tentang catatan dosa atau buku catatan dosa. Demi keadilan dan transparansi bagi semua yang terlibat dan terkena dampak dari keputusan pengadilan surga ini, maka Tuhan terus-menerus melakukan penyelidikan sehingga tidak ada yang bisa meragukan kebenaran dari keputusan akhir ini. Dan Tuhan akan memberikan keputusan pengadilan surga kepada seluruh umat manusia dengan seadil-adilnya. Sebab Tuhan itu adalah benar dan maha adil.